Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mempersilahkan masyarakat untuk mencermati dan mengkritisi pasal-pasal dalam KUHP yang baru saja disahkan. Bambang pun mempersilahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika merasa ada yang tidak setuju dalam poin-poin KUHP. Ya, Bambang mengakui bahwa pekerjaan DPR dan pemerintah terkait rancangan kitab undang-undang hukum pidana tidaklah sempurna. Menurutnya tidak ada satupun produk buatan manusia yang sempurna. Kendati begitu, Bambang mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika masih kurang setuju dengan RKUHP. Ia meminta masyarakat tidak perlu melakukan demonstrasi. DPR resmi mensahkan KUHP menjadi undang-undang pro kontra pun tak terelakkan dan penolakan tak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Sejumlah media asing juga ikut menyoroti undang-undang baru ini. Lalu seperti apa untung rugi dari pasal-pasal yang mengandung pro kontra ini? Untuk pembahasnya kita sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta. Selamat datang Mas Arief. Ya, dan melalui sambungan Zoom ada Pak Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Ada Pak Nikolai Apriliando, pakar hukum pidana, dan Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Taufik Basari dulu ya Pak. Nah ini pertanyaannya dari tadi nih Pak. Ini kenapa bisa kesannya tergesa-gesa kalau menurut orang-orang yang kontra nih bahwa ini disahkan hari ini. Apakah benar demikian? Ya sebenarnya bukan tergesa-gesa. Ini kan sudah dibahas sejak lama sekali ya, bahkan di periode yang lalu sudah selama 5 tahun pekerjaannya Komisi 3 ya membahas RKUHP ini di 2014-2019 yang kemudian ditunda dan kemudian dibahas kembali di periode 2019-2024 ini dan akhirnya disetujui di akhir tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu proses yang panjang yang sudah dilalui dengan memanggil juga mendengarkan berbagai pihak dan akhirnya ya sampai kita pada di sini. Jadi kalau dibilang tergesa-gesa sebenarnya tidak juga. Ya memang masih ada beberapa pandangan dari masyarakat yang dianggap belum terakomodir. Tapi harus saya sampaikan di sini bahwa justru ketika kita melakukan rapat terakhir pada tanggal 24 November 2022 yang kita bahas adalah masukan-masukan dari masyarakat. Meskipun tidak semuanya kemudian persis sama seperti yang dituntut oleh masyarakat. Ada yang diadopsi seluruhnya. Ada yang kemudian sebagian ya, ada yang dalam bentuk perubahan norma, ada yang dalam bentuk reformulasi pasal, ada yang bentuk penambahan penjelasan. Jadi macam-macam variannya, tapi semuanya itu dengan semangat untuk berupaya bagaimana mengakomodir apa yang selama ini menjadi masyarakat. Nah, tapi dalam satu proses pembuatan undang-undang itu tetap merupakan satu proses politik yang di dalamnya juga ada demokrasi politik. Di dalam proses pembahasan itu ada berbagai pandangan yang muncul juga. Jadi pandangannya tidak hanya satu segi saja. Ada dari teman-teman masyarakat sipil, ada pandangan dari para profesor, ada pandangan dari pemerintah, ada pandangan dari beberapa anggota DPR yang kemudian pandangannya juga mungkin ada yang berbeda-beda yang kemudian kita coba akomodir semuanya sehingga beberapa poin yang menjadi perhatian masyarakat ini kita carikan jalan tengahnya dalam bentuk kita buat pembatasan-pembatasan, ada yang dicabut pasalnya, ada yang disatukan dan sebagainya. Jadi Pak Taufik dapat lakukan. Ya, oke, Pak Taufik, mungkin kalau tadi Anda bicara seperti itu, saya mau tanya mungkin salah satu yang katanya kemudian coba disesuaikan begitu ya. Itu apakah itu juga bicara soal yang penghinaan kepada presiden dan juga unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan serta soal makar. Apakah pasal-pasal tersebut juga kemudian disesuaikan begitu atau masih seperti sebelumnya? Nah, jadi begini, saya membuat satu klaster yaitu pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan dan demokrasi, ya. Di antaranya di situ ada pasal makar, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap lembaga negara, penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden wakil presiden, dan kemudian juga soal aksi unjuk rasa yang menimbulkan huru-hara ataupun kerusuhan. Nah, jadi yang pertama misalnya terkait dengan makar. Makar kita adopsi semua tuntutan dari publik, yaitu mengembalikan makna dari makar yang selama ini sangat luas yang bisa dipakai untuk
mengkriminalisasi pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sekarang kita kembalikan dengan arti katanya yaitu ansah dalam bahasa Belanda, yaitu serangan secara fisik gitu ya. Jadi maka sekarang siapan untuk melakukan serangan kepada negara ya dalam bentuk fisik. Itu diadopsi semuanya. Kemudian pasal mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum yang dikatakan katanya kalau kita nge-tweet menghina Polri, menghina bupati, kepala dinas itu bisa dipenjara. Sekarang sudah loh. Ya, penghinaan terhadap lembaga negara itu juga pasal dicabut, tapi kita satukan dengan penghinaan terhadap pemerintah pusat. Tapi kita berikan batasan yang sangat ketat. Apa batasan yang sangat ketat? Pasal tersebut menjadi pasal aduan, ya, delik aduan, yang untuk bisa melapornya harus pimpinan dari lembaga yang bersangkutan. Saya memberikan contoh misalnya, ada perbuatan yang dianggap menghina Mahkamah Agung. Maka yang bisa melakukan aduannya hanya Ketua Mahkamah Agung. Jadi Hakim Agung, panitera, pejabat Mahkamah Agung, masyarakat, bahkan polisi tidak bisa melakukan aduan itu. Kita bisa bayangkan seorang Ketua Mahkamah Agung tentunya tidak bisa dengan gegabah, dengan mudahnya melaporkan suatu perbuatan yang dianggap menghina Mahkamah Agung misalnya. Jadi sangat terbatas. Soalnya ada, tapi implementasi tidak mudah. Nah terakhir terkait dengan, ada dua lagi terkait dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Ya, sama juga ini dibentuk jadi delik aduan. Dia bukan lagi pasal penghinaan, tapi deliknya adalah penyerangan harkat martabat, kemudian delik aduan, dan yang bisa mengadu adalah presiden atau wakil presiden sendiri. Jadi sangat limitatif dan selektif. Bahkan saya bayangkan bisa jadi pasal ini tetap ada, tapi mungkin tidak terpakai karena jarang-jarang seorang presiden dia akan membuat adu. Kalau misalnya memang ada hal yang sangat fundamental. Saya mau tanya ke Pak Nikolai dulu. Pak Nikolai, gimana tanggapan Anda mengenai apa yang tadi disampaikan mengenai perubahan-perubahan dan pergeseran dari karena berkoordinasi juga dengan masyarakat? Apakah benar demikian? Anda sepakat begitu, Pak Nikolai? Halo Pak Nikolai? Boleh di-unmute Pak Nikolai? Suara Anda belum terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat malam buat kita semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada anggota Dewan kita yang terhormat bersama pemerintah yang telah melakukan satu terobosan yang revolusioner untuk merubah KUHP kita, di mana KUHP kita setelah berlaku ratusan tahun itu dengan pandangan-pandangan kolonialis yang sangat mengekang kehidupan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Tetapi puji Tuhan, alhamdulillah semuanya boleh terjadi, di mana kita semua boleh merubah KUHP itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan karakter dari bangsa dan negara kita. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, sebelum kita bicara masalah KUHP itu sendiri, kita harus melihat bahwa di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 2 itu jelas mengatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala hukum yang kita ciptakan atau kita buat harus bersumber dari Pancasila yang memuat dua keadilan yang sangat substantif, yaitu keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, bahwa kalau kita melihat dari hierarkis perundang-undangan dalam pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, di mana undang-undang berada di bawah TAP MPR. Yang peringkat pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, dan undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, kalau kita melihat dari sini bahwa ada beberapa hal yang perlu saya kritisi di dalam KUHP ini yang baru ini. Teristimewa itu mengenai pasal 218 KUHP. Nah, pasal mengenai kritik kepada presiden dan wakil presiden. Kalau menurut saya pasal ini sangat rawan untuk disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa, bahkan bisa-bisa berujung kepada kriminalisasi terhadap kritik yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penguasa. Nah, ini kita harus betul-betul melihat pasal 218 ini, di mana pasal 218 ayat 1 KUHP yang telah disahkan ini, yang dulu RUU KUHP,
setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat dari presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, kemudian juga ada pasal 219. Itu juga di mana menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan luaskan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Kemudian ada pasal 240 RUU KUHP juga yang perlu kita kritisi. 241 juga perlu kita kritisi. Kemudian 273 KUHP juga perlu kita kritisi. Jadi menurut Anda ini sama sekali tidak diakomodasi ya untuk kritisi yang kemarin-kemarin, karena ini kelihatannya pasal yang masih sama dengan yang sebelumnya juga dikritisi. Begini Mas, sebelumnya saya pernah melakukan RDP juga dengan Komisi 3 DPR RI pada saat itu, dan kita mendapatkan ada 14 pasal krusial yang harus kita telaah lagi lebih dalam. 14 pasal krusial ini adalah pertama living law atau pidana adat. Itu perlu kita telaah lebih dalam lagi. Yang kedua masalah pidana mati. Memangnya sejauh ini belum mengakomodasi apa yang Anda sampaikan 14 itu. Artinya dari 14 itu dengan yang sudah disahkan saat ini loh gitu maksudnya. Ya, betul. Jadi dengan yang sudah disahkan ini kami mempelajari pasal per pasal dari 14 pasal yang krusial itu. Dalam penjelasan ini masih ditemukan obskur di situ penjelasannya. Jadi tidak betul-betul mengacu kepada pasal induk. Nah, ini sangat rentan untuk menjadi satu undang-undang atau kitab hukum pidana, di mana yang menggunakan kitab hukum pidana ini juga nanti adalah masyarakat. Nah, masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu kita telaah lebih mendalam dan kita kaji lebih mendalam lagi 14 isu krusial ini supaya KUHP kita yang baru ini betul-betul menjadi KUHP yang modern, KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan KUHP yang betul-betul berdasarkan daripada ideologi negara kita yaitu Pancasila. Ini yang perlu kita kaji bersama. Saya sependapat tadi dengan beberapa teman. Kalau memang ini ada hal-hal yang perlu dikritisi atau perlu ditinjau ulang, ya kita bisa mengajukan judicial review. Saya rasa itu langkah-langkah yang sangat bagus, dan karena negara kita negara hukum, maka kita segala sesuatu kita bicara tentang hukum itu harus berlandaskan pada hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya mau ke Pak Ade Irfan. Bagaimana Pak tanggapan Anda? Apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nikolai, tampaknya belum ada perubahan dari sisi RKUHP ke KUHP untuk pasal-pasal yang tadi juga disebutkan 218, 219, 240, 273, dan masih banyak lagi, ada sekitar 14. Bagaimana? Ya, Mas tadi sudah dijelaskan oleh Mas Albert dengan Taufik Basari ya. Masalah tentang penghinaan itu kan tidak sekarang ini serta-merta misalnya itu bisa dikriminalisasi. Yang dalam rumusan KUHP yang baru ini tentu yang bersangkutan yang mempunyai kewenangan melakukan pengaduan atau pelaporan kepada pihak yang berwajib. Jadi tentu sangat berbeda dengan perspektif KUHP yang lama gitu. Jadi saya pikir ya kita harus melihat jauh ke depan. Nah, maksud saya jadi dari RKUHP yang kemarin sudah dibahas itu oleh Prof. Edi juga, tapi sampai sekarang artinya belum ada perubahan sama sekali begitu ya? Karena walaupun sudah dibuka ke publik, tapi tampaknya 14 masukan yang kemarin diberikan itu masih belum terakomodasi. Belum ada perubahan, gimana Mas David? Tadi disampaikan masih pasal-pasal yang sama dari yang masih RKUHP waktu itu yang masih kemudian dibuka ke publik untuk boleh dibahas, dimintai masukan. Oh enggak, tentu tadi udah dijelaskan jelas oleh Mas Taufik Basari, Mas Albert juga gitu. Ya, semua aspirasi, semua pemikiran dari publik, dari siapapun ya yang ingin memberikan rumusan terhadap RKUHP ini itu kita terima. Ya. Ada juga yang secara bulat diterima, diakomodir.
ya. Oke, apa saja? Dan Mungkin juga kita beberapa contoh melihat, saja. Beberapa contoh. tadi udah jelaskan Mas Taufik, kita nggak usah lagi mengulang kan, gitu. Ya, Ya. tetapi tadi masih kemudian dari Pak Nikolai sendiri merasa bahwa Nah itu ini tidak makanya ini diganti. sebenarnya cara pandang melihat objek terhadap apa yang menjadi keberatannya itu. Kita udah clear tentang masalah penghinaan itu adalah delik aduan. Ini delik aduan clear, itu udah tuntas gitu. Oke. Itu tidak lagi sekarang ini orang yang katakanlah mempunyai apa namanya orang lain ya yang keberatan terhadap pasal-pasal yang disampaikan itu, pasal-pasal penghinaan itu. Ini yang tentu orang yang bersangkutan, apakah misalnya penghinaan kepada lembaga atau kepala negara, tentu yang bersangkutan yang akan merasakan apakah dia merasa dihina. Nah dalam KUHP hari ini kan itu terlihat ya unsur-unsur apa yang bisa dikatakan penghinaan itu. Paling tidak ada dua unsur ya. Ya apakah itu penghinaan itu mengandung unsur penistaan, menista, atau fitnah yang terjadi. Nah, dua aspek itu kita bisa lihat nanti. Mungkin pihak aparat keamanan juga bisa melihat. Apakah misalnya yang disampaikan dalam ruang publik atau dalam ruang-ruang tertentu, ya dikategorikan penghinaan itu mengandung penistaan atau fitnah. Nah, Baik. itu nanti. Nah, inilah makanya kita akan coba nanti ke depannya bagaimana misalnya satu perspektif yang sama dalam aparat penegak hukum ini ya, lihat apa urgensi dari pasal-pasal penghinaan itu apakah kategori kriminalisasi atau tidak gitu. Jadi Baik. saya pikir ini Ya. sangat lebih clear ya, lebih cair ya ketimbang pasal KUHP yang ada sebelumnya. Saya coba konfirmasi juga ke Mas Arief Maulana ya. Ini dari Direktur LBH Jakarta. Apa memang demikian Anda melihatnya? Ya, saya pikir begini ya, terkait dengan pengesahan RKUHP menjadi undang-undang hari ini memang kewenangan pemerintah dan juga DPR. Di sini ada Bang Tobas dan juga Bang Ade, Irfan dari DPR dan juga dari perwakilan pemerintah. Saya kira tentu akan melihat karyanya ini baik, begitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa hukum ini tujuannya untuk apa? Tadi Pak Nicholas Ley mengingatkan bahwa tujuan hukum ini untuk keadilan sosial dan hukum pidana sebagai hukum publik ini tujuannya adalah untuk melindungi harkat martabat, kemudian hak, keamanan, keselamatan rakyat publik gitu ya. Yang mestinya kemudian diutamakan adalah rakyat, bukan penguasa begitu. Ini yang paradigma penting yang Fokusnya harus artinya saya harusnya. sampaikan. Jadi perlindungannya terhadap rakyat. Dan saya kira dengan pengesahan RKUHP ini saya harus katakan ya kita menyayangkan ya. Karena masih banyak pasal-pasal yang kami menilai berbahaya bagi demokrasi dan mengancam kebebasan sipil. Beberapa tahun terakhir demokrasi kita turun indeksnya. Ya, dan salah satu indikatornya adalah soal kebebasan sipil. Dan kita melihat di beberapa pasal yang tadi juga disebutkan oleh Bang Tobas ya. Ini ada pasal-pasal yang berkaitan dengan demokrasi yang saya kira tadi yang disebutkan Maksudnya yang soal- penghinaan terhadap Oke. harkat martabat diri presiden dan wakil presiden, kemudian penghinaan Tapi dalam terhadap, konteks menyuarakan sesuatu begitu ya, menyampaikan dengan, pendapat. lembaga negara. Saya kira ini adalah pasal yang mestinya dihapuskan. Kenapa? Karena saya memahami bahwa perlindungan itu mestinya diberikan kepada subjek, ya, subjek orang, bukan kemudian kepada lembaga negara. Dan sekali lagi tadi, ini mestinya melindungi publik, bukan kemudian melindungi kekuasaan, gitu ya. Dan kenapa kemudian saya katakan ini pada akhirnya justru berbahaya bagi demokrasi kita, bagi kebebasan sipil kita, karena di pasal ini yang dimaksud dengan harkat martabat diri itu seperti apa, penghinaan itu seperti apa? Karena gini, kalau kemudian ini dikatakan sudah dilimitasi dengan delik aduan, ketika yang melaporkan adalah pemerintah dalam hal ini misalkan presiden, wakil presiden, atau mungkin misalkan Mahkamah Agung, pertanyaan sederhananya begini, apakah mungkin nanti aparat penegak hukum seperti kepolisian
sebagai hulu dari proses penegakan hukum pidana menolak laporan ini, tidak memproses laporan ini sampai ke pengadilan, dan di situ ada upaya paksa terhadap rakyat, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya, penggeledahan dan lain sebagainya. Kan ini berbahaya karena kalau kemudian dikatakan sudah dilimitasi delik aduan, logika sederhananya saja, kalau yang melapor presiden, gitu ya, wakil presiden, masa polisi nggak akan menindaklanjuti? Ini kan sudah timpang posisinya, ya. Padahal mestinya hukum itu, hukum publik, hukum pidana ini bisa menyeimbangkan antara posisi rakyat dengan penguasa. Belum lagi saya mau mengkritik juga soal di dalam KUHP ini masih memuat pasal-pasal yang bermasalah. Misalkan contoh pidana bagi advokat dan jurnalis di pengadilan. Nah, itu yang juga nanti kita mau tanyakan. Saya kira juga berbahaya. Namun boleh kita setelah jeda yang satu ini gitu ya, Mas Arief dan Bapak-bapak semuanya, kita akan jeda dulu sejenak. Usai jeda berikut kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.